Pada malam yang gelap dan hening, Daniel, seorang karyawan yang lelah pulang dari lembur kerjanya, dia memutuskan untuk mampir ke minimarket terdekat untuk membeli beberapa barang sebelum kembali ke rumahnya yang sunyi. Ketika Daniel memasuki minimarket, suasana terasa aneh. Cahaya redup, mesin pendingin yang berisik, dan kesunyian yang menggantung di udara. Dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Namun, kebutuhan akan barang-barang itu tetap membuatnya melanjutkan perjalanan ke lorong-lorong gelap minimarket. Saat Daniel berjalan di lorong makanan ringan, dia merasa ada seseorang yang mengamatinya. Dia berbalik dan melihat kasir minimarket. Seorang pria bertubuh kurus dengan mata yang terlalu besar dan senyum yang mengerikan. Wajahnya tampak seperti topeng palsu yang ditempelkan pada kulitnya. Daniel merasa ada yang tidak beres dengan kasir itu, tapi dia mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Saat Daniel menuju kasir, dia melihat tumpukan kue yang tertata rapi di rak. Namun, ada satu kue yang terlihat aneh. Kue itu berwarna merah menyala dengan lapisan krim putih yang tebal. Sangat menggoda, tapi ada aura jahat yang terpancar darinya. Dengan perasaan tidak enak, Daniel memutuskan untuk menghindari kue tersebut dan membayar barang-barang yang telah ia pilih. Ia memberikan uang ke kasir dan memperhatikan bahwa kasir itu tidak pernah berkedip. Tatapannya kosong, seperti bukan manusia. Ketika Daniel berjalan keluar dari minimarket, dia merasa sesuatu yang menarik pandangannya ke belakang. Dia melihat kasir itu, melihatnya dengan senyuman kejam, dan kue merah yang terletak di tangan kasir tersebut. Namun ada sesuatu yang mengerikan tentang kue itu. Tiba-tiba kue itu bergerak seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Tanpa berpikir panjang, Daniel segera berlari menjauh dari minimarket. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, dan saat dia berbalik, dia melihat kasir itu mengejarnya dengan senyuman yang mengerikan di wajahnya. Kecepatan kasir itu tidak manusiawi, seolah-olah dia bergerak dengan kekuatan supernatural. Dengan nafas yang terengah-engah, Daniel berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Dia berhasil mencapai pintu depan, menutupnya dengan erat, dan mengunci pintu dengan gemetar. Dia duduk di lantai, gemetaran ketakutan. Malam itu, Daniel tidak bisa tidur. Dia terjaga dalam ketakutan, terbayang wajah kasir dan kue merah yang terus menghantuinya. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi buruk atau kenyataan yang mengerikan. Hingga saat ini, Daniel masih terganggu oleh pengalaman mengerikan di minimarket tersebut. Setiap kali dia melewati minimarket itu, dia merasa seolah-olah mata kasir itu mengikutinya setiap gerakannya. Dia menghindari tempat itu sebisa mungkin, tetapi ketakutan yang terekam di dalam dirinya tidak pernah lenyap. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Daniel mendengar ketukan keras di depan pintu rumahnya. Dia berjalan pelan mendekati pintu dengan perasaan takut membalikan kunci pintu. Namun yang menunggunya di luar pintu adalah kasir minimarket yang mengerikan. Kasir itu tersenyum dengan senyuman yang kejam. Matanya yang terlalu besar berkilat di bawah cahaya remang-remang. Dalam satu gerakan yang cepat, kasir itu melompat ke depan dan melahap tubuh Daniel dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Teriakan Daniel teredam oleh hujan deras yang membasahi tanah. Sejak saat itu, cerita tentang kasir misterius di minimarket menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai menghindari tempat itu dan memperingatkan orang lain untuk menjauh darinya. Minimarket itu ditinggalkan dalam keheningan, hanya dihuni oleh bayangan-bayangan yang tak terlihat. Cerita tentang Daniel dan kasir minimarket yang mengerikan masih menjadi misteri di antara penduduk kota. Beberapa orang percaya bahwa kasir itu adalah roh jahat yang terperangkap dalam dunia manusia, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai entitas yang ganjil dan mengerikan. Hingga kini, ketika malam turun dan hujan deras membasahi tanah, cerita tentang kasir minimarket
dan nasib Daniel masih terdengar dalam bisikan-bisikan gelap. Minimarket itu tetap menjadi tempat yang ditinggalkan, mengundang rasa takut dan ketakutan di hati siapapun yang berani mendekatinya. Apakah ini hanya cerita legenda urban atau kejadian nyata yang tak terungkap? Sampai hari ini, misteri tentang kasir minimarket yang mengerikan dan nasib Daniel masih terus berlanjut, menjadi sebuah kisah horor yang melampaui batas dunia nyata. Hahaha.